Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat keimanan, kesehatan, sehingga kita dipertemukan kembali dalam channel ini, Zulkifli M Abbas Official. Untuk konten kali ini, Bang Zulkifli M Abbas debat dengan Pendeta Lamsen. Oh iya sahabat, sekiranya mensubscribe channel kedua Bang Zuma ya. Insya Allah kalau sudah 1000 subscriber nanti bakal dibuatkan Zoom interaktif live bareng Bang Zulkifli M Abbas. Nama channelnya itu Sahabat Zuma Official. Dan linknya nanti ada di deskripsi ya sahabat, tinggal diklik di situ. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak hasil debat Bang Zulkifli M Abbas dengan Pendeta Lamsen. Selamat menyaksikan ya sahabat. Bagaimana ajaran amburadul itu bisa meluruskan ajaran sudah lurus? Saya tidak bisa habis pikir itu. Ajaran Al-Quran itu apa yang diajarkan? Saya tidak tahu kemana arah tujuannya. Tapi Alkitab itu jelas. Ciptaan yang diciptakan bagus, rusak, diperbaiki jadi bagus kembali. Itu ajaran Alkitab. Ajaran Al-Quran apa? Coba, dari mana mau kemana nggak tahu. Blunder gitu. Ajaran Alkitab, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dalam keadaan baik. Rusak akibat dosa, diperbaiki oleh Tuhan kembali. Dan akan kembali baik seperti semula ciptaannya. Itu ajaran Alkitab itu. Al-Quran itu apa yang mau diluruskan? Memang itulah ajaran Al-Quranmu itu nggak ngerti saya. Coba dulu. Dari mana mau kemana ajaran Al-Quran itu? Tuan Lamsen, Bani Israel tidak mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Nongol Kristen mengakui Yesus itu adalah Allah. Yesus mengakui dirinya diutus kepada Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai rasul penyampai firman kepada Bani Israel. Ajaran Yesus itu tidak universal, dan kedatangannya hanya sebagai pengajak kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah. Lalu muncul penumpang gelap, Kristen, dibawa panji kekuatan dari penjajah Romawi terhadap tanah Yudea, mengajarkan kemudian ajaran Yunani kuno, Hellenisme Stoa, yang membungkus diri dengan pengajaran Trinitas dan mengambil kitabnya Bani Israel dari Septuaginta. Lalu kemudian mereka membentuk konsep-konsep, terjadilah perjanjian baru. Lalu kemudian muncullah yang dikatakan Kristen, lahirlah prinsip Yesus itu adalah Tuhan. Amburadul, kacau. Yesus datang sebagai nabi, ditolak. Kristen datang mengaku Yesus sebagai Tuhan, gak nyambung. Yesus sendiri datang mengajarkan dengan terang kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di langit, dan mengakui diriku sebagai utusan Allah. Kristen tidak mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai utusan Allah, tapi mengakui Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Bani Israel tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah, apalagi Allah itu sendiri. Lalu kemudian datanglah Islam meluruskan, wahai manusia, sesungguhnya Isa alaihissalam telah berkata kepadamu, inni Rasulullah ilaikum. Ya Bani Israel, saya ini sesungguhnya adalah utusan Allah untuk kalian. Lalu kemudian mereka ditolak. Al-Quran mengajarkan Isa alaihissalam, Yesus itu datang mengajarkan kepada Bani Israel sebagai utusan Allah, mengajak mereka kembali kepada hukum Allah. Al-Quran datang mengajarkan Isa alaihissalam atau Yesus hanyalah sebagai utusan Allah, tidak lebih daripada itu. Berkaitan dengan hal ini, Islam mengulang kembali kisi-kisi pengajaran Nabiullah Isa alaihissalam, Yesus
yang datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk menyembahnya kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam adalah garis lurus yang mengajarkan seluruh ajaran para nabi. Kristen penumpang gelap yang datang dari barat, yang datang dari Eropa, mempusi masuk ke dalam pengajaran Timur Tengah. Lahirlah Kristen mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Sesat, lagi menyesatkan. Jul, itu kan tengah-tengah cerita Alkitab itu. Tadi terus kemana pun nggak tahu lah, nggak terserah dulu lah. Jangan ke sana dulu. Yang penting kamu tahu nggak ajaran Alkitab itu, ya. Tuhan menciptakan ciptaannya itu dalam keadaan sungguh amat baik. Rusak akibat dosa. Nah, diperbaiki dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Setelah diperbaiki nanti akan kembali seperti semula. Baik seperti semula. Tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak ada tangis, tidak ada gempa bumi. Pokoknya enak seperti semula diciptakan. Itu dulu masalah Yesus adalah diutus kemana? Diutusnya Yesus kan dalam ada tugas. Nabi-nabi kan ada tugas untuk memperbaiki yang rusak. Kan itu. Jadi nabi-nabi itu semua diutus untuk dalam rangka memperbaiki yang rusak, dunia yang rusak ini. Jangan, tidak masalah. Hanya untuk Israel apa segala macam. Kok itu tidak penting, itu tidak penting. Yang penting karya mereka apa? Ngapain mereka? Kan itu. Ya. Ya Ustadz Jul. Tuan Lamsen yang saya hormati, kitab Musa, kitab para nabi, kitab Tanak mengajarkan jangan ada ilah lain. Jangan makan babi, jangan berzina, jangan membunuh, jangan, dan jangan. Lalu kemudian Kristen datang. Semua yang jangan itu dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Artinya yang tadinya jangan, bebas Anda lakukan. Galatia 5 ayat 1, dengan matinya Yesus Kristus di atas tiang salib, maka kita dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan, maka kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi ketika Kristen datang, itu menghapuskan segala hukum Tuhan. Sementara Yesus yang diajarkan oleh Islam bahwa dia adalah Rasul Allah, dia adalah Nabi Allah, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum yang ditinggalkan mereka, itu kemudian Tuhan ajarkan dia itu justru adalah Tuhan. Maka bermuara kembali kepada ajaran pagan. Ya, kembali kepada pengajaran pagan. Seperti merayakan Natal itu adalah ajaran pagan. Mengakui dewa atau teos datang dalam rupa manusia itu adalah ajaran pagan. Semua yang dianut oleh Kristen, mohon maaf, itu adalah ritual-ritual konsep pengajaran yang dianut oleh ajaran pagan. Tuhan mati, Tuhan datang menjelma menjadi manusia, mati dibunuh, disalib, bangkit pada hari ketiga, lahir dari seorang perawan, ditebuk matinya untuk menebus dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua adalah konsep yang datang dari pengajaran Romawi Yunani yang kemudian mempusi masuk dalam pengajaran Bani Israel. Makanya sampai hari ini Bani Israel tidak pernah mengakui ketuhanan Yesus, tidak pernah mengakui kitabnya Kristen sebagai kitab suci. Ini harusnya merangsang Tuan Lamsen untuk berpikir, kalau Kristen itu adalah ajaran benar dari Timur Tengah, maka yang menjadi seruan terbesar mengajarkan Kristen itu gelombangnya dari Yerusalem, dari Yahudi. Tapi sangat disayangkan, justru gemuruh pemurtadan itu berasal dari Barat, berasal dari Eropa, menandakan bahwa ketika para nabi datang, termasuk Yesus, tidak mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Kristen. Jadi ketika Anda mengatakan bingung terhadap ajaran agama Islam, justru Islam itu datang kemudian meluruskan semua kesesatan-kesesatan yang ada pada masa dulu, berkaitan dengan firman Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi.
Yesus adalah nabi, betul? Betul. Apakah Bani Israel akui? Tidak. Itu yang diluruskan oleh Islam. Yesus adalah nabi dan dia bukan Tuhan. Apakah itu diakui oleh Kristen? Tidak. Itu yang diluruskan oleh Islam. Yesus adalah nabi menurut Yesus, ya. Yesus adalah utusan Allah menurut Yesus, ya. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menyembah hanya kepada Allah dan mengakui dirinya adalah sebagai utusan Allah, ya. Islam meluruskan kembali apa yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya Bani Israel. Sampai di sini, Pendeta Lamsen paham tidak? Andai konsep itu benar, maka Allah tidak akan menunggu sampai masa Yesus dan membiarkan orang jatuh di dalam dosa. Andai konsep itu benar, bahwa Yesus datang sebagai rupa manusia dan dia adalah Allah, datang untuk mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu konsep dari mana? Andai saja konsep itu benar, Allah menebus dengan cara bunuh diri seperti itu, maka dari sejak Adam sebelum punya keturunan, Allah sudah tebus memang. Karena Allah itu maha kasih, Allah itu maha penyayang. Tetapi tidak seperti itu. Meskipun menurut keyakinan umat Kristen, Yesus adalah anak yang lahir dari perawan Maria. Menurut keyakinan Kristen, Yesus lahir pada tanggal 25 Desember 1 Masehi. Lalu kemudian kelahirannya ditandai dengan kemunculan sebuah bintang di timur dan diikuti oleh 3 orang majusi yang memberkati juru selamat baru. Kemudian Yesus telah menjadi guru pada usia 12 tahun. Dibaptis kemudian oleh Yohanes Pembaptis, ya, kira-kira di usia 30 tahun. Lalu kemudian dikatakan Yesus memiliki 12 murid yang melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati dan lain-lain. Lalu kemudian julukan yang diberikan kepadanya adalah Raja segala raja, Anak Tuhan, Juru Selamat dan lain sebagainya. Lalu kemudian Yesus dikhianati muridnya bernama Yudas. Yudas kemudian dibayar oleh tentara Romawi seharga 30 keping perak. Lalu Yudas berkata, orang yang kau cium itulah Yesus. Ya, sampai di sini cerita tentang Yesus di atas yang saya sampaikan kepada Tuan Lamsen menurut keyakinan umat Kristen. Ya, dan itu tidak ada permasalahan di situ. Tapi ketika kita merunut daripada sejarah yang ada tentang Horus misalnya, ya, bagaimana kemudian cerita yang dituangkan oleh kitabnya orang Kristen sama persis dengan sejarah kelahiran Dewa Horus, maka lahirlah tanda tanya besar. Begitu juga ketika ada dewa yang disebut dengan Dewa Mitra. Bagaimana kemudian Dewa Mitra itu persis ceritanya dengan cerita Yesus. Tanggal 25 Desember lahir. Begitu juga Dewa Atis, ya, Dewa Matahari yang paling terkenal di Persia, Mitra yang saya maksud, lahir dari seorang perawan, tanggal 25 Desember tahun lahirnya, ia mempunyai 12 murid, melakukan keajaiban, mati di atas tiang, 3 hari kemudian bangkit. Lalu yang paling terkenal kemudian adalah menyembah Dewa Mitra itu dilakukan di hari Minggu atau Sandai, matahari, ya. Jadi hari khusus ibadah para penyembah dewa pagan itu hari Minggu. Itu adalah cerita-cerita dewa kaum pagan masa lampau. Lalu bagaimana asal muasal cerita tentang Yesus? Dari mana itu datang? Semua datang dari penganut-penganut pagan yang kemudian kitabnya dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang Kristen. Jadi ini yang perlu dipahami oleh Tuan Lamsen. Andai saja Allah menginginkan adanya penebusan dosa seperti yang konsep yang ditawarkan oleh Kristen yang sama dengan ajaran-ajaran pagan sebelumnya, maka Allah akan terlebih dahulu melakukan bunuh diri pada masa Adam belum mempunyai keturunan, supaya anaknya tidak memiliki dosa gitu. Tapi itu tidak. Allah justru mengutus para nabi untuk mengajarkan bagaimana keturunan Adam ini bisa kembali di dalam fitrah yang sesungguhnya, kembali dalam keadaan suci kepada Allah. Dengan cara apa?
mengutus Abraham, mengutus Musa, mengutus Daud, mengutus Salomo, mengutus Isa, mengutus Yesus, mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bagaimana cara, bagaimana jalan kemudian yang harus dilakukan supaya manusia itu bisa sampai kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tidak dengan cara pagan, dengan matinya Tuhan di tiang salib, dengan darahnya kita punya dosa dihapuskan. Ini ajaran dari mana coba? Jadi ajaran itu sudah jelas terpapar dengan sangat terang. Konsep Kristen tentang penebusan dosa itu semuanya 100% berasal dari pengajaran Yunani kuno yang diprakarsai oleh penjajah Kekaisaran Romawi. Paham sampai di sini Tuan Lamsen? Jangan caranya dulu. Jangan caranya dulu. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan, memperbaiki yang rusak ini? Ajaran Alkitab itu kan memberitahukan bahwa Tuhan pernah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu dalam keadaan sungguh amat baik. Karena kesalahan dosa manusia, dunia ini rusak, moral manusia rusak, semua rusak. Maka nabi-nabi pun diutus dalam rangka perbaikan. Itu rancangan Tuhan untuk memperbaiki yang rusak ini. Nah, telah selesai nanti mereka dalam tugasnya itu, dalam rangka memperbaiki. Caranya Tuhan memperbaiki seperti itulah, nggak tahu tuh kenapa caranya Tuhan seperti itu dalam rangka memperbaiki. Nanti kita pelajari itu. Nah, selesai perbaikan itu kembali seperti semula, bagus, baik. Tidak ada tangis, tidak ada susah, tidak ada duka, tidak ada gempa bumi, tidak ada bencana alam. Hidup selama-lamanya manusia itu. Itulah inti ajaran Alkitab. Itu dulu. Nanti yang halus-halusnya itu, cabang-cabang itu nanti kita pelajari. Bagaimana caranya menyelamatkan itu. Jadi Al-Quran saya tidak tahu ajarannya dari mana kemana. Coba. Ajaran Al-Quran itu dari mana mau kemana. Kalau Alkitab kan jelas. Mana mungkin Al-Quran yang tidak tahu arahnya itu bisa memperbaiki ajaran Alkitab yang sudah jelas-jelas itu. Dari mana mau kemana ketahuan. Kamu Kamaludin. Ajaran Alkitab bukan seperti itu. Tadinya bumi ini diciptakan dalam keadaan baik, nyaman ditempati oleh makhluk hidup, manusia dan segala binatang. Pokoknya ada nyaman, tidak ada kematian, tidak ada gempa bumi yang mengancam kehidupan. Cukup makanan, bahagia semua. Tapi rusak karena akibat dosa. Rusaklah moral manusia, semua berdosa manusia itu, kelakuannya jahat. Itu diceritakan oleh Alkitab semua itu, termasuk Daud tadi itu. Kelakuan Daud itu rusak semua. Gempa bumi, penyakit, corona datang, virus segala macam. Kan dunia penuh tangis sekarang ini. Dunia penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Tuhan tidak mau ini. Inilah yang akan diperbaiki oleh Tuhan. Dikirimnya nabi-nabinya, termasuk Yesus. Nanti kalau tiba saatnya selesai tugas itu, maka dunia akan kembali seperti semula. Baik, sungguh amat baik seperti semula. Tidak ada lagi gempa bumi, tidak ada corona, tidak ada tangis, tidak ada kematian, bahagia semua. Itu cerita Alkitab. Ya, itu pekerjaan Tuhan yang ditunjukkan oleh Alkitab. Tidak tahu Al-Quran ini dari mana mau kemana arahnya. Ya, ajarannya bagaimana? Coba, itu dulu jelaskan. Dari mana awalnya cerita Al-Quran? Pertengahannya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Saya tidak tahu. Tuan Lamsen ini semakin hari semakin lupa dan semakin memperbodoh diri. Baca kitab Kejadian 1. Kalau nggak salah di antara ayat 26 sampai ayat 28. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya Allah. Bukan berarti sesuai dengan wujud Allah, tidak. Tetapi Allah memiliki penggambaran seperti apa makhluk yang kelak akan diciptakannya bernama manusia. Jadi Allah punya cetakan, sehingga dibentuklah Adam serupa dengan cetakan yang Allah sudah buat. Itu yang dimaksud dengan serupa dengan gambar kita. Bukannya manusia itu sama seperti wujudnya Allah. Itu yang harus dipahami. Tapi kita sedang tidak membahas itu, Tuhan. Jadi Adam itu memang diperuntukkan untuk hidup di muka bumi sebelum diciptakan, bukan di Gan Eden. Ya,
bukan di taman yang bernama Eden atau Firdaus atau surga atau jannah, bukan. Tetapi dia diciptakan memang sudah dikhususkan untuk mengisi bumi. Nah, karena dia mengisi bumi, berarti dia harus mengisi alam, dia harus menempati alam ciptaan. Karena dia adalah alam ciptaan, maka tentu dia punya masa. Karena dia punya masa, maka Allah menciptakan Adam, itu memang sudah ada keterbatasan waktu. Tidak diciptakan di bumi untuk hidup kekal, tidak. Kalau Adam alaihissalam diciptakan di bumi untuk kekal, bagaimana repotnya Anda ya menjaga buyut Anda di rumah yang sudah miliaran. Dari sejak Adam, manusia tidak ada yang mati. Satu jompo aja Anda pelihara di rumah, Anda akan keteteran. Apalagi dua, apalagi miliaran. Bayangkan kalau Anda masih hidup 1000 tahun kemudian, bagaimana repotnya anak cucu Anda untuk mengawasi Anda. Sekarang aja Anda masih hidup, masih kuat, sudah banyak merepotkan orang. Pegang kacamata, cari kacamata. Mau masuk ke toilet, ternyata dia masuk di kamar gadisnya. Mau pakai sendal, tahu-taunya dia pakai sepatu. Itu, jadi Anda masih umur segini aja udah pikun. Bagaimana sekiranya Anda masih hidup 1000 tahun, tidak ada kematian? Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Sehingga konsep di dalam Islam itu sangat jelas. Keteraturan, kesesuaian, konsepnya, rumusan-rumusannya sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia. Bagaimana Islam kemudian mengatur segalanya, itu sudah sesuai dengan kodrat manusia. Jadi ketika Allah mengutus para nabi, mereka ditugaskan untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dengan cara memberikan hukum-hukum. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kamu belum mampu untuk melakukannya saat sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu Muhammad SAW, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Bukan Roh Kudusmu. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan apa-apa. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Muhammad SAW yang akan mengajarkan keteraturan hidup, beragama, bernegara, dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka hidup keberagamaan itu harus menjadi Islam. Karena hanya di dalam Islamlah hidup keberagamaan itu diatur sedemikian rupa. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Jadi Islam mengantar manusia kepada Allah. Tidak ada selain Islam. Kalau Kristen mengantar manusia kepada neraka. Karena mengajarkan menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Yudaism mengantar manusia kepada neraka. Kenapa? Karena tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Tidak mengakui Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah. Maka meskipun dia menyembah kepada Allah, tapi tidak mengakui kenabian dan kerasulan Yesus dan juga Muhammad SAW, Yudaism tetap aja akan masuk ke dalam neraka. Ya, terkecuali umatnya Nabi Musa yang mengakui kerasulan Musa dan belum datang Nabi Isa dan juga belum datang Muhammad SAW. Itu yang Tuan Lamsen pahami, yang harus Anda pahami dengan baik. Itu kan pengertianmu. Jul, bukan begitu, ya. Dasar pertama tadi, itu dasar pertama dulu, ya. Nanti kita bahas tentang itu. Andai konsep benar. Al-Quranmu aja tidak tahu dari mana mau kemana arah tujuannya. Alkitab itu sudah jelas. Itu dulu kita pertama-tama kita pelajari dulu. Nanti kita ke sana sambung, ya. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu kan berita Alkitab. Dalam keadaan sungguh amat baik. Manusia hidup senang, tidak akan mati-mati, tidak sakit-sakit, tidak. Pokoknya bahagialah untuk selama-lamanya. Tetapi karena kesalahan manusia, dia berdosa. Nanti kita bahas kenapa ada kesalahan manusia. Dia berdosa, maka terkutuk bumi. Maka bumi ini menjadi tempat diam yang tidak nyaman bagi seluruh makhluk-makhluk hidup, termasuk pada manusia. Timbullah segala macam bencana alam, penyakit corona, segala macam
dan kematian, tangis di mana-mana, sedih, ketakutan, kekhawatiran di mana-mana, perang di mana-mana, kacau deh, kacau. Kayak kemarin itu, demo di sana, demo di sini, kan kacauan ini, rusak semua. Nah, Tuhan kan tidak mau ini. Inilah rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk memperbaiki kembali seperti semula, baik seperti semula. Caranya nanti kita pelajari. Ini yang penting arahnya dulu. Dan setelah selesai nanti, alam semesta ini, dunia ini, dan manusia akan kembali baik, sungguh amat baik seperti semula ciptaan itu. Dunia ini menjadi tempat yang baik lagi. Tidak ada lagi bencana, tidak lagi demo-demo, tidak ada lagi corona, tidak ada lagi tangis di dunia ini. Itu rancangan Tuhan di dalam Alkitab. Ya, itu dulu. Masalah lain nanti kita bahas. Al-Quran bagaimana ceritanya? Al-Quran bagaimana ceritanya? Jadi pelan-pelan, jangan langsung terlalu laju, tancap gas, tidak tahu arah tujuannya. Anda salah penuturan. Harusnya Anda mengatakan Allah menciptakan alam semesta ini baik, pada mulanya baik. Lalu kemudian dengan berdosanya Adam, maka dunia ini menjadi terkutuk. Sehingga ada penyakit, ada gempa bumi, ada saling bunuh-bunuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun ketika Yesus datang, menebus segala dosa, harusnya Anda menuturkan segala yang saya sebutkan tadi itu telah dihapuskan, telah ditebus oleh Yesus. Tapi Anda tidak berani mengatakan itu, kan? Kenapa? Karena masih ada bencana, masih ada kematian, masih ada huru-hara, masih ada perang, masih ada corona. Jadi apa gunanya Yesus datang? Katanya menebus dosa yang dilakukan oleh Adam yang mengakibatkan segala bencana di atas muka bumi ini. Sehingga dia harus datang, mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Tapi faktanya, sebelum Yesus datang dibunuh oleh makhluknya sendiri, dan setelah dia dibunuh oleh manusia itu sendiri, keadaan dunia tidak berubah. Tidak ada yang berhenti. Katanya dengan matinya Yesus untuk menebus dosa manusia, maka kita semua akan diselamatkan. Kristen bertaburan di rumah sakit-sakit. Kristen bertaburan di mana-mana miskin. Apa yang Yesus tebus? Sementara Anda mengatakan akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Adam, manusia sengsara, manusia kena penyakit, manusia mencari hidupnya susah, manusia perang-perangan di mana-mana. Akibat daripada dosa. Kemudian Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Sejatinya kalau itu benar, maka semua yang diakibatkan oleh dosa itu telah dihapuskan. Tapi faktanya, corona masih ada. Demo masih terjadi di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana. Terus apa gunanya Yesus datang bunuh diri, Tuan Lamsen? Mana buktinya dia menebus dosa? Kalau akibat dosa itu terjadi bencana, terjadi kutukan, terjadi ini dan itu, dengan matinya Yesus yang salib, berarti dia telah menebus manusia sehingga tidak ada lagi bencana-bencana. Faktanya, corona masih ada sampai sekarang. Yesus mana penebusannya? Hoax. Maka berhentilah mengajarkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Allah. Tinggalkan ajaran yang mengakibatkan akal Anda tidak berfungsi. Begitu Tuan Lamsen. Ini Ustaz apa ini? Kok lari ke situ? Bukan ke situ dulu ceritanya, kok ke situ larinya ini si Jul ini. Ini orang berpendidikan kok lari-lari. Bagaimana bisa dialog seperti itu? Kamu misalnya khotbah, bukan dialog kamu ya. Jul, saya sudah katakan tadi, Alkitab itu menceritakan Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Tapi karena akibat kesalahan manusia berdosa, manusia mendapat kesulitan di bumi ini. Bumi pun terkutuk. Bumi ini menjadi tempat yang tidak nyaman bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Penuh penderitaan, penuh tangis, penuh duka, penuh dengan corona, penyakit segala macam, demo-demo sana, demo sini, kesulitan di mana-mana. Dan Tuhan berencana memperbaiki ini seperti semula, mengembalikan keadaan semula, sungguh baik lagi.
nanti dunia ini akan menjadi seperti sebulan sungguh amat baik, tidak ada lagi tangis, tidak ada kematian lagi, tidak ada duka, tidak ada dewa-dewa lagi. Itu cerita Alkitab itu dulu. Nah sekarang Al-Quran bagaimana beritanya itu? Bagaimana cerita Al-Quran itu? Bagaimana? Saya tidak tahu itu dijelaskan Al-Quran itu bagaimana. Kita bandingkan dulu. Kita kan sama-sama belajar. Saya belajar dulu ini. Anda salah. Saya kok bahagia hidup di dunia ini. Dunia ini begitu indah. Saya tidak ingkar, saya tidak kufur terhadap nikmat Allah atas bumi ini, atas kehidupan ini. Keluarga kami bahagia. Sahabat-sahabat kami bahagia. Ya, apa yang disesalkan? Justru harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Bukan malah mencelah apa yang diberikan oleh Allah. Kalau Anda mengatakan dunia ini sudah rusak, dunia ini sudah hancur, dunia ini terkutuk, dan lain sebagainya, itu konsep dari mana? Ayo, itu konsep dari mana? Anda ingin mengatakan dunia ini sudah terkutuk, dunia ini telah diberi ganjaran oleh Allah karena Adam melakukan dosa. Itu konsep dari mana? Ya, dari mana Anda bisa memahami bahwa dunia sebelum Adam mengisi bumi, dunia itu adalah tentram, dunia itu adalah sejahtera. Yang Anda maksud itu adalah Taman Eden. Taman Eden itu surga. Makanya belajar. Taman Eden itu bukan di bumi. Ya, yang Anda maksud itu adalah surga, dan di sanalah nanti kita akan kembali. Kalau Anda termasuk orang-orang yang mukmin, orang yang bertakwa, tapi kan tidak. Jadi jangan mimpi. Kecuali Anda ikut instruksi Islam. Masuk ke dalam pengajaran Nabi Isa, yaitu menjadi Islam. Barulah kemudian Tuan Lamsen bisa kembali ke Jannah, bisa kembali ke Taman Eden. Tapi kalau Anda menjadi Kristen, selamanya Anda akan kekal malah di neraka. Yang Anda maksud itu bukan bumi. Yang Anda maksud itu adalah Gan Eden, Jannah, taman, alias surga. Kalau di surga iya memang, tapi kalau di bumi ini tempatnya kita untuk mencari, memperbanyak harta surga. Kata Yesus, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Sudah pasti bukan uang, sudah pasti bukan rumah, tetapi amal kebaikan. Apa amal kebaikan itu? Mengikuti instruksi para nabi, mengikuti instruksi Allah. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Apa perintah Yesus? Ada yang Anda lakukan? Tidak. Anda melakukan semua yang dilarang oleh Yesus. Nah, ketika Anda mengatakan bumi ini tadinya indah, kemudian dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa hingga dunia ini dikutuk. Lah, Yesus datang katanya untuk menebus kutukan, melepaskan kutukan. Tapi kenapa masih ada bencana? Kenapa masih ada orang yang sakit? Kenapa masih ada penyakit corona? Jadi apa gunanya Yesus menebus dosa? Percuma. Mau Yesus menebus dosa sampai 5.000 kali di tiang salib pun percuma. Kenapa? Karena yang berlaku itu adalah hukum Allah. Yang berlaku itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak Yesus. Justru Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi berhentilah menuhankan makhluk. Yesus tidak bisa apa-apa. Yesus sudah buktikan menurut iman Anda, dia datang menebus dosa manusia, menebus kutuk. Tetapi faktanya masih ada musibah, masih juga ada bencana, masih ada juga COVID. Jadi apa gunanya Yesus itu bunuh diri? Gak ada, Tuhan. Maka sekali lagi saya katakan, tinggalkan agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi dengan baik. Jul. Kamu bisa nggak dialog? Aku akan tinggalkan kamu kalau begitu cara kamu. Ya, kenapa kamu mau luruskan yang bukan seperti itu? Kamu susah deh kamu itu. Kan belum selesai rancangan Tuhan. Dunia ini kan masih dalam rangka perbaikan. Pokoknya Jul, itulah ajaran Alkitab. Kan belum selesai. Kamu tidak mau mengajarkan bagaimana Al-Quran. Jangan dulu bantah-membantah, Jul. Kalau bantah-membantah, aduh, ini tidak baik. Ini tidak baik namanya itu, Jul. Masa kan kamu mengajarkan yang tidak benar, ya?
Ajarkan dulu Al-Quranmu itu. Bagaimana awalnya, ya, sampai kemana akhirnya, gitu. Saya kan hanya simpelnya saja dulu. Nanti kita pelajari yang lain dari itu. Tuan Lamsen, kalau seluruh umat manusia menjalankan instruksi yang ada dalam Al-Quran, dunia ini akan damai sejahtera. Camkan itu baik-baik. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memiliki aturan yang bisa dijadikan sebagai asas kehidupan hanya ajaran Islam. Jadi kalau Anda ingin dunia ini damai sejahtera, Islam secara kafah. Tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang masih mengajarkan ajaran tagut, ajaran Dajjal, sehingga damai sejahtera itu tidak bisa tercipta dengan sempurna. Karena ada iblis yang berupa manusia, ada iblis yang berupa roh, ada iblis yang tidak nampak, dan ada iblis yang nampak, yang ngaku-ngaku bertuhan, tetapi yang dituhankan adalah ciptaan Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan, oh belum, ini masih berproses, terus apa gunanya Yesus datang bunuh diri? Kan ceritanya Anda diselamatkan di atas tiang salib, ya kan? Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan, maka kita dimerdekakan. Anda dimerdekakan dari apa? Anda dibebaskan dari apa? Anda masih terkungkung oleh maut, Anda masih dikejar oleh maut, Anda masih dikejar oleh rasa lapar, Anda masih dihantui oleh rasa ketakutan. Lalu Yesus datang bunuh diri untuk apa? Kalau Anda masih saja setiap hari Sabat, setiap hari Minggu Anda masih beribadah, masih berdoa, masih baca-baca kitab suci, buat apa Yesus itu datang untuk menebus apa gitu loh. Jadi konsep itu adalah konsep pagan yang tidak berefek sama sekali dengan kehidupan secara frontal, secara sedikit maupun secara frontal maupun secara menyeluruh. Nggak ada guna-gunanya konsep seperti itu. Yang ada menurut Yesus yang benar itu adalah mencari Islam. Karena hanya dengan Islam orang bisa hidup damai sejahtera. Buktinya, Anda sudah menjadi Kristen, Anda menjadi Advent, Anda sudah menjadi penginjil, Anda menjadi pendeta. Hidup Anda ternyata tidak aman, hidup Anda ternyata tidak nyaman, hidup Anda ternyata tidak tentram, hidup Anda ternyata tidak damai. Tapi kami yang Islam, yang merasakan ajaran agama Islam ini, kata Yesus dalam Lukas 24 ayat 36, damai sejahtera untuk kalian semua, Islam untuk kalian semua. Kami umat Islam merasa damai, kami merasa aman, meski ada bencana di mana-mana kami aman. Karena kenapa? Tempat perlindungan kami hanya kepada Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa atas izin Allah. Ya, jadi hanya dengan Islam lah Anda tidak takut kepada bencana. Hanya dengan Islam lah Anda tidak takut dengan maut. Hanya dengan Islam lah Anda tidak takut kepada corona. Hanya dengan Islam. Ternyata Anda menjadi Kristen, menjadi pendeta sekalipun, Anda masih ketakutan, Anda masih khawatir, Anda masih menganggap siksaan di muka bumi ini. Padahal betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah pertontonkan kepada Anda. Tapi ternyata dengan menjadi Kristen semua itu hampa. Hanya di dalam Islam lah hujan itu adalah berkah, matahari itu adalah hidayah, matahari itu adalah hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bencana itu adalah sebagai ujian untuk mempertebal iman. Kematian itu adalah ujian untuk mengingatkan kita kepada Allah. Sakit gigi itu adalah nikmat yang paling terindah, mengingatkan kita ternyata kita masih punya gigi. Jadi tidak ada yang merupakan bencana dalam ajaran agama Islam itu. Semuanya damai, semuanya indah. Lalu kemudian Anda merasa tersiksa. Apa gunanya Yesus buat Anda? Ayo, Anda mengatakan ini kan masih proses. Terus kapan? Kapan Anda bisa merasakan damai sejahtera? Padahal Yesus sudah datang menebus Anda. Percuma dong. Anda mau mengatakan nanti di hari kebangkitan, loh, Anda akan mengalami mati. Dan mati itu adalah sesuatu yang Anda tidak suka. Seakan-akan Anda ingin melawan hukum Tuhan. Lalu kemudian setelah Anda bangkit juga bukan ke surga, ke neraka Anda. Kenapa? Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Islam yang melakukan kehendak Allahku. Apa itu? Melakukan segala perintah para nabi dan meninggalkan segala larangan para nabi yang tersimpul dalam kitab suci yang adalah merupakan kalamullah, dan itu adalah Al-Quran. Sampai sini paham tak? Kau pembohong besar. Apakah kamu tidak pernah nangis?
Apakah kamu tidak tahu kena corona? Inilah akibat kerusakan dunia ini, akibat dosa. Jangan kamu bohong. Masa tidak takut kepada kematian, tidak takut kepada corona, virus-virus segala macam? Itu kan pembohongan itu. Aku tidak bahagia. Sama dengan FPI itu. Mereka mula-mulanya hebat. Setelah ditangkap, minta maaf. Buang sifat seperti itu. Pembohongan itu namanya. Tidak ada manusia yang hidup senang di dunia ini. Sehingga dia sholat sembahyang ingin pindah ke surga. Karena tidak bahagia di dunia ini. Kalau sudah bahagia di dunia, ngapain ke surga? Ngapain ke surga? Kalau di dunia ini sudah bahagia, sudah senang. Pembohongan. Alhamdulillah Tuhan Melansen. Dengan adanya corona, saya bisa lebih dekat bercengkrama setiap hari dengan anak-anak saya. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Dengan adanya corona, Tuhan Lamsen, yang tadinya saya harus setiap hari masuk kantor, yang tadinya harus sampai di kantor jam sekian, alhamdulillah, corona memberikan waktu kepada saya lebih banyak untuk belajar kitab suci. Dengan adanya corona, alhamdulillah, anak-anakku berkumpul di rumah setiap saat. Mereka bisa bersenda gurau setiap saat. Mereka lebih dekat dengan orang tuanya setiap saat. Alhamdulillah, dengan corona, keluarga saya semakin bahagia. Keluarga saya semakin diberkati oleh Allah. Lalu kemudian apakah takut? Buat apa takut? Apa yang ditakutkan? Sandaran hanya kepada Allah. Mati-mati, hidup ya hidup. Sekuat apapun kita untuk tidak mati kalau sudah sampai masanya mati. Wong Yesus aja mati kok, padahal dia adalah Tuhan. Semau apapun kita mau mati, kalau memang belum waktunya tidak bakal mati. Begitupun sebaliknya. Jadi buat apa ditakutkan? Allah adalah pemilik hidup. Ya, ternyata dengan menjadi Kristen Anda tidak bisa tenang. Alhamdulillah dengan Islam apapun musibahnya kita tetap tenang. Senyum-senyum wae. Nggak ada masalah. Saya tetap mengajar bela diri. Saya tetap mengajar membimbing di kantor. Saya tetap ngasih pengarahan di kantor. Ada rapat saya hadir. Ada pertemuan pasti saya hadir. Nggak ada masalah. Tiap hari saya memberikan penginjilan. Baik di dunia nyata maupun di dunia sosial. Di media sosial. Nggak ada masalah. Bahagia-bahagia saja saya. Terus apa yang jadi permasalahan? Ternyata Islam memberikan kehidupan damai sejahtera kepada siapapun yang menerima Islam dengan ikhlas. Berbeda dengan Anda. Tuhan Anda sudah wujud, Tuhan Anda sudah lahir, Tuhan Anda sudah datang, nongkrong, ditampar, diludahi, diseret, dibunuh bahkan. Dan tujuannya untuk menebus dosa Anda. Tapi ternyata Anda tidak damai. Jadi di mana gaungan Yesus yang mengajarkan Shalom alaihim, damai sejahtera untuk kalian? Kemana? Ternyata benar. Tidak ada kehidupan di atas bunga di dunia ini. Tidak ada keselamatan di atas dunia ini. Di luar daripada keselamatan yang diajarkan kelak oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril kepada Sang Penolong yang mengajarkan manusia tentang hukum-hukum dan keadilan serta penginsapan dunia akan dosa. Ternyata hanya ada di dalam Islam, Tuhan Lamsen. Dan ternyata Anda membuktikan hidup di dalam Kristen tidak memberikan Anda damai sejahtera. Anda sudah nampakkan tadi. Makasih. Oh iya, di dalam menyampaikan sebuah kebenaran, banyak metode yang bisa digunakan. Di antaranya dengan cara berkhutbah. Tugas saya adalah menginjilin. Berarti saya harus memaparkan kata per kata, membentuk kalimat, berbentuk bait, dan seterusnya. Itu Anda harus pahami. Kalau Anda ingin selamat, dengarkan apa yang saya sampaikan. Anda kan tidak bisa menyanggah apa yang saya sampaikan, sehingga Anda mengatakan Anda berpidato, Anda berkhutbah. Memang seperti itu adanya. Kalau Anda mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang Anda ketahui itu, Anda percaya diri untuk menyampaikan, maka Anda pun akan melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Tetapi Anda tidak menemukan sebuah konsep kebenaran dalam iman Anda. Yang Anda tahu, Islam itu susah, Islam itu berat, Islam itu kacau, amburadul, itu yang Anda tahu kan? Lalu kemudian keputusasaan demi keputusasaan Anda perlihatkan. Ya, Anda mau mengaku Yesus itu Tuhan, tapi Anda mengakui dia itu adalah keturunan pezina, keturunan pendosa.
Anda mau meninggalkannya, masuk ke Islam. Islam berat, Islam sulit. Menurut Anda, maka wajar kemudian ketika Anda tidak bisa tampil mempertanggungjawabkan iman Anda. Anda menuduh Islam ajarannya amburadul. Saya sudah menjabarkan dengan lugas, saya sampaikan kepada Anda tentang Islam. Anda mengatakan saya berkhutbah. Ya begitulah saya. Sebagai penginjil saya harus menguasai materi. Karena saya menguasai materi, saya tampil layaknya pengkhotbah. Bukan seperti orang yang baru belajar gitu loh. Jadi Tuan Lamsen, ketika membentuk sebuah pemahaman, lalu kemudian pemahaman itu Anda coba untuk tampilkan di depan umum, di mana di situ ada Islam yang lebih paham Islam, hati-hati Anda. Di awal tadi Anda mengatakan Islam itu amburadul. Saya sudah menggambarkan kepada Anda bagaimana amburadulnya Yudaism tidak mengetahui mana kitabnya Nabi Musa saat sekarang. Bagaimana amburadulnya Yudaism tidak mengetahui seperti apa keadaan janji Allah terhadap tanah perjanjian atas mereka. Bagaimana kemudian amburadulnya Yudaism tidak memahami seperti apa kaidah-kaidah ibadah yang seharusnya yang dipatenkan oleh Allah kepada mereka. Karena tidak ada kata paten. Tidak ada pencabaran yang kata patennya jelas seperti layaknya dalam ajaran agama Islam. Bagaimana dengan Kristen? Lebih kacau lagi. Dikatakan Kristen itu dari Timur Tengah, kehilangan jejak. Dikatakan kitabnya Kristen itu adalah kitabnya Bani Israel, tidak ada jejaknya. Dikatakan rasulnya orang Kristen itu adalah para imam-imam Yudaism, nggak ada jejaknya. Jadi kacau balau. Lalu ketika dihadapkan dengan pengajaran-pengajaran Dionysius, pengajaran Atis, pengajaran Horus, pengajaran Mitra dan seterusnya, cocok. Berarti asal muara daripada Kristen itu betul adalah ajaran pagan yang dianut oleh penjajah Romawi. Di mana pahamnya jelas adalah pemahaman Yunani kuno. Wajar kemudian ketika Tuhan mengatakan saya berkhutbah. Karena saya memahami materi. Anda sama sekali tidak memahami. Karena itulah saya katakan kepada Anda untuk yang ketiga kalinya. Tinggalkan agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi dengan baik. Kamu bisanya hanya khutbah, tidak bisa dialog kamu Jul. Jangan sakit hati kalau saya tidak mau apa kamu. Khutbahnya kamu bisa. Iya, kan akan damai sejahtera. Sekarang kan tidak damai sejahtera. Banyak penyakit, orang pada mati, tidak hidup kekal selama-lamanya. Nah, akan banyak sejahtera. Itulah sebabnya manusia kan susah jadinya. Akan pindah ke tempat yang baik. Kenapa manusia ditempatkan di dunia yang tidak damai sejahtera ini? Al-Quran tidak bisa jawab kan? Itulah bodohnya Al-Quran itu. Bodoh Al-Quran itu tidak tahu apa-apa. Itu yang saya tanyakan, tapi tidak bisa dijawab. Maka kamu mengelak-elak terus. Jadi khutbah kamu. Itu menurut Anda yang tidak memahami ajaran Islam. Tapi kami yang memahami ajaran agama Islam, kami hidup dalam damai sejahtera. Kami bahagia dengan Islam. Kami bahagia dengan kondisi yang sekarang. Gak ada yang mesti kami sesalkan. Gak ada. Bencana harus disyukuri, harus kita bersabar. Itu sudah ada diajarkan dalam ajaran agama Islam. Ketika kamu kena musibah, apa yang kamu lakukan? Apakah mengutuk? Apakah mengumpat? Apakah merajuk? Apakah kemudian menangis dan seterusnya? Tidak. Dalam ajaran agama Islam diajarkan untuk mensyukuri, mentadabburi, mensabari segala apa yang ada yang terjadi. Jadi, bagaimana tidak damai sejahtera? Dikasih musibah, sabar. Dikasih nikmat, bersyukur. Lalu apa yang membuat tidak damai sejahtera? Hanya orang kufur nikmat yang tidak mengakui adanya Allah, tetapi menyembah kepada makhluk yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dengan adanya COVID-19 ini, umat Islam itu bersyukur. Dengan adanya musibah, umat Islam itu bersyukur. Ya, tidak seperti Anda. Setiap ada musibah, Anda katakan itu adalah kutukan. Setiap ada musibah, Anda katakan itu adalah laknat. Islam tidak seperti itu. Ketika Anda mengatakan belum damai sejahtera karena belum di akhirat sana, lalu buat apa Yesus datang menebus dosa? Apa tujuannya datang? Salah prosedur film? Atau ada cerita yang tidak nyambung gitu? Alhamdulillah. Itu kan kebodohanmu. Bodoh kamu di situ. Alhamdulillah. Itu kan tadinya kamu dalam keadaan susah. Kamu beralhamdulillah karena ada corona bisa kumpul bersama-sama. Tadinya kan tidak bisa kumpul. Itu kan kesulitan. Nah, kamu
kamu sholat tiap hari, bersandar kepada Allah. Kan kamu karena susah kan? Itu kok bodoh banget kamu, Jul. Ustadz bodoh itu namanya. Saya tidak takut mati, aku bersandar kepada Tuhan. Maksudmu itu apa? Kamu sholat tiap hari, berbuat amal supaya kamu masuk surga. Karena di surga itu tempat yang lebih enak, lebih bahagia di sana. Kalau memang kamu sudah bahagia di dunia ini, sudah senang dalam keadaan begini, susah-susah dalam keadaan kesulitan, ngapain kamu sholat-sholat? Kamu pengen masuk surga lagi, ngapain? Tujuanmu ke surga kan? Kamu pindah itu karena tempat semula ini, tempat ini tidak nyaman. Mana mau orang pindah kalau sudah nyaman di dunia ini? Tidak mau pindah ke surga. Ngapain pindah ke surga kalau sudah nyaman di dunia ini? Kalau kamu sudah bahagia di dunia ini, kamu tidak akan mau ke surga. Tidak usah bikin amal-amal lagi, tidak usah beramal lagi, tidak usah sholat-sholat, tidak usah sembah-sembah Allah lagi, karena kamu sudah bahagia di dunia. Makanya belajar, Tuhan. Makanya belajar. Yang tadinya bersyukur bekerja setiap hari, begitu ada corona, kerja bisa dibatasi. Lebih bersyukur lagi. Tadinya berkumpul cuma 3 kali dalam sepekan, sekarang berkumpul bisa 5 kali dalam sepekan. Lebih bersyukur lagi. Lalu kemudian ibadah, sholat, sujud kepada Allah. Apakah karena ketakutan? Apakah karena itu adalah siksaan? Tidak. Itu adalah merupakan wujud ucapan syukur. Karena sudah diciptakan berupa makhluk. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya diciptakan seperti abang. Kalau saya diciptakan seperti makhluk lain. Maksud saya, seperti binatang misalnya. Saya diciptakan dalam rupa manusia, dalam bentuk sempurna. Itu wajib saya syukuri. Saya dikasih pekerjaan yang enak. Saya dikasih tetangga yang baik. Dikasih saudara-saudara yang baik. Dikasih netizen yang baik. Dikasih teman-teman di channel yang baik, berkenalan dengan saudara-saudara Islam seukhuwah yang baik. Itu adalah merupakan satu kesyukuran yang harus saya aplikasikan dalam kehidupan keberagamaan saya. Tidak seperti Tuhan, sudah menjadi Kristen, masih mengumpat. Udah dikasih kehidupan umur panjang, masih juga mencela. Udah dikasih posisi di gereja, masih juga mengutuk. Kapan syukurnya ente? Sudah ditebus sama Tuhan, datang dalam rupa manusia, bunuh diri, Tuhan Anda dibunuh untuk Anda. Anda masih seperti itu adanya. Kapan Anda bisa bersyukur? Sementara kami siang malam sujud dengan ikhlas kepada Allah, mengharap ridhanya Allah, dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Kami tidak pernah mengutuk Allah dengan adanya keadaan saat sekarang, nggak pernah menyesali, tidak pernah merasa jengkel, tidak pernah merasa ini dan itu, tidak. Semata-mata kami mensyukuri, kami nikmati, kami bersabar menerima apapun yang terjadi. Ternyata Kristen tidak mampu membantu Anda untuk menjadi hidup damai sejahtera. Untuk itulah kemudian Tuhan Lamsen ikuti instruksi Yesus untuk ikut kepada Sang Penghibur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya di dalam Dialah hidup damai sejahtera itu Anda bisa rasakan. Paham? Saya tidak perlu khotbahmu yang panjang-panjang itu, bikin ngantuk, tidak perlu. Saya perlu belajar, mempelajari ajaran Alkitab dan mempelajari ajaran Al-Quran. Tidak perlu khotbah. Kalau Anda ingin belajar kitab Anda, yang pertama, Anda harus paham, kitab Anda itu hanya terjemahan, bukan firman Allah. Juga bukan tulisan para nabi. Paham ya? Sampai di sana. Kemudian, jika Anda ingin belajar Quran, maka Anda harus memulainya dengan bacaan huruf hijaiyah. Apa tujuannya? Supaya Anda tidak dibodohi. Supaya Anda tidak menggunakan pemahaman pribadi Anda terhadap terjemahan. Gunakan akal sehat untuk mengkaji firman Allah ketika Anda ingin belajar Quran. Ingat, kitab Anda Gospel, Bible, bukan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kalau ingin kali Anda memegang Alkitab, pegang Al-Quran. Itu baru disebut dengan Alkitab. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang disebut dengan Alkitab itu adalah kitabnya Musa, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Itu yang disebut dengan Alkitab. Dan juga kitabnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kitabnya Paulus, kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Matius, kitabnya Yohanes, itu bukan Alkitab itu. Ya, itu adalah gospel, gosok
pelan-pelan. Ngerti? Digosok pelan-pelan, besok direvisi lagi. Itu gospel, bukan Alkitab. Ya, jadi belajar, perbanyak belajar Tuan Lamsen. Mumpung masih ada beberapa hari Anda dikasih Allah untuk menghirup udara segar. Tuan Lamsen, Islam mengajarkan kepada kami, ketika Anda kena musibah, maka bersabar. Di dalam kesabaran itu terkumpul suatu kekuatan yang disebut kebahagiaan. Anda tidak bisa rasakan itu karena Anda bukan Islam. Anda bukan penganut ajaran damai sejahtera. Lalu kemudian musibah itu berlalu, maka kebahagiaan kami berlipat ganda. Berbeda dengan Tuhan. Dengan adanya kehidupan di dunia ini, meskipun Tuhannya sudah datang, ternyata itu semua tidak membuat Anda bahagia. Sia-sia Yesus datang mati bunuh diri di atas tiang salib. Ternyata Anda tidak bahagia di muka bumi ini. Lalu kenapa kami beribadah? Umat Islam diajarkan beribadah bukan karena ingin masuk ke dalam surga. Umat Islam diajarkan beribadah bukan karena takut akan neraka. Umat Islam beribadah hanya semata-mata mensyukuri dan mencari keridaan Allah, mencari keridaan Tuhan. Kalau Allah ridha, maka tentu Dia akan mengajak dan memasukkan kami ke dalam surga. Walaupun kami beribadah sejak kami dilahirkan sampai kami meninggal, kalau Allah tidak ridha, tetap aja ke surga, ke neraka. Semuanya atas izin Allah. Kami tidak bisa melampaui kehendak Allah. Kami tidak boleh sombong. Saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk. Tidak. Islam tidak diajarkan kepongahan seperti itu. Karena Islam adalah damai sejahtera. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku ridha hidup berjalan sesuai dengan janjimu. Dan saya tahu kamu adalah pemegang janji yang betul-betul pemegang janji. Allah menjanjikan, kalau kamu taat beribadah kepadaku, upanya jannah. Kalau kau ingkar terhadap perintahku, upanya neraka. Jadi ketika kita taat kepada Allah, tidak usah mimpi masuk ke surga, nggak usah mengharapkan surga. Kenapa? Karena itu sudah merupakan janji Allah. Taat beribadah dengan ikhlas, jannah, surga. Ingkar terhadap perintah Allah, menyembah malah kepada manusia, makhluk, neraka. Allah sudah atur itu, Allah sudah perlihatkan, Allah sudah kasih koridornya. Kamu taat, upamu jannah. Kamu ingkar, upamu neraka. Kamu kafir, upamu kekal di neraka. Itu sudah ada kaidahnya. Jadi buat apa ya Allah, saya mau sholat, saya mau masuk surga. Tidak perlu. Lakukan ibadahmu dengan ikhlas, maka janji Allah akan berlaku. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Tapi susah untuk Anda pahami, karena dalam hidup Anda tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Paham? Itu kan kebodohan, bahagia dalam kesusahan, bencana. Namanya bencana, kok bahagia dalam bencana? Bagaimana sih? Kalau kamu sudah bahagia, nyaman di dalam bencana, nyaman di dalam kesulitan, sudah nyaman di dunia ini, ngapain kamu sholat? Ngapain kamu beramal? Maksudnya kan untuk pindah ke surga. Apa kamu nggak pengen pindah? Aku tanya sekarang, kenapa kamu pengen pindah ke surga? Karena surga itu tempat nyaman. Dunia kan tidak nyaman. Pembohong besar kamu, Yul, pembohong besar. Kalau sudah enak sakit, nggak usah berobat. Kalau sudah enak ada corona, ngapain? Kamu takut-takut keluar? Tidak. Kenapa langsung kumpul-kumpul dengan anak lagi? Bikinlah ke sana kemari, kumpul-kumpul lah dengan orang-orang lain, berhappy-happyan. Karena kamu ketakutan kena corona, maka kamu tinggal di rumah, tidak masuk kerja. Ini kebohongan-kebohongan yang tidak kamu sadari. Itu pembohong besar namanya itu. Kenapa orang ngumpul di rumah tidak boleh keluar? Karena takut kena corona. Kalau tidak takut kena corona, seperti rombongan ISIS lah, yang demo-demo, mereka tidak takut kena corona. Nah itu namanya tidak takut, itu kebodohan. Bersyukur sih bersyukur, tapi tidak nyaman. Tidak nyaman namanya. Masa dalam kesulitan nyaman? Pakai otak dan logika dong.
dalam hal ini. Kesinilah digunakan otak dan logika itu, bukan untuk menganalisa tentang Tuhan. Masa kita bahagia di dalam kesulitan? Kalau memang kamu sudah nyaman di dunia dalam bencana, di dalam penyakit, ya sudah, ngapain kamu sholat? Ngapain kamu beramal? Tinggal aja di dunia ini selama-lamanya, sampai mati kamu. Ya itu tergantung dari Anda. Kalau Anda tidak masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka Anda tidak akan menemukan damai sejahtera. Ya. Kalau dalam ajaran agama Islam, oh damai sejahtera Anda ketika Anda memahami konsep Islam yang sesungguhnya. Damai sejahtera Anda. Anda kena musibah, Anda mensyukuri, Anda bersabar, Anda lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Bayangkan, umat Islam itu bayangkan Tuan Lamsen, jam 5 subuh minimal sudah harus bangun, sujud kepada Allah dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Betapa indahnya itu. Zuhur, kemudian sujud lagi kepada Allah. Betapa ikhlasnya, betapa indahnya hidup ini. Asar, sujud lagi kepada Allah dengan ikhlasnya, dengan indahnya. Maghrib, sujud lagi kepada Allah dengan ikhlasnya. Isya, sujud lagi kepada Allah. Bagaimana kemudian ada sisi di mana umat Islam itu tidak merasa bersyukur kepada Allah? Coba. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh umat Islam dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh dan seterusnya? Apakah ibadahnya umat Islam hanya itu saja? Tidak. Dari sejak kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, keluar dari tempat ibadah, umat Islam senantiasa beribadah terus menerus. Dengan cara apa? Berzikir, memuji Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah sambil berjalan, sambil duduk, sambil mengendarai kendaraan, sambil dia berdiri dan seterusnya. Itulah umat Islam. Konsep di dalam ajaran Yesus, ya, iman tanpa perbuatan adalah buta. Maka kalau hanya mengatakan saya beriman kepada Yesus Kristus, saya beriman kepada Bapa, saya beriman kepada Roh Kudus, tapi pembuktiannya dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak mencerminkan atas pengajaran Yesus, malah Anda hapuskan semua ajaran Yesus karena dengan matinya dia, maka Anda jelas berada pada posisi yang tidak damai sejahtera. Maka kata kuncinya kemudian, jika Anda ingin merasakan damai di dalam hidup ini, masuklah ke dalam ajaran damai sejahtera, yaitu Salam Islam rahmatan lil alamin. Ini saya jelaskan ya Tuan Lamsen ya, supaya umur Anda tidak sia-sia. Kitab Anda bukan firman Allah. Camkan dan garis bawahi kalimat saya itu. Kitab Anda, perjanjian lama, perjanjian baru, bukan firman Allah. Sekali lagi saya katakan, bukan firman Allah. Tetapi berasal dari pengajaran yang mengambil kisi-kisi dari kalamullah. Paham? Jadi kitab Anda itu di dalam ajaran agama Islam itu sama dengan buku-buku tentang Islam. Sama. Tetapi apakah buku-buku tentang Islam itu adalah firman Allah? Bukan. Kitab Anda di dalam ajaran agama Islam itu hanya sama dengan buku sejarah Tarikh Islam. Apakah buku sejarah Tarikh Islam itu adalah kalamullah, firman Allah? Bukan. Itu. Lalu apakah sejarah Islam dalam buku Tarikh Islam itu salah? Tidak. Tidak salah. Tetapi dia bukan firman Allah. Gitu. Bagaimana dengan kitabmu? Kitab Anda itu terjemahan. Dari mana? Entah. Karena kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Dari Injil. Injilnya siapa? Injilnya Yesus? Bukan. Karena Injilnya Yesus itu sudah tidak ada. Lalu apakah di dalam kitabmu tidak ada kebenaran? Ada. Apa kebenaran itu? Ketika di dalam kitab Tuhan diajarkan oleh Yesus mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu kebenaran. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Ketika Yesus mengajarkan untuk mengakui dirinya sebagai utusan Allah atau Rasul Allah, apakah itu kesesatan? Tidak. Itu adalah sebuah kebenaran.
Mengimani Yesus sebagai utusan Allah atau Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Tapi apakah itu kitab yang mengajarkan itu yang Anda tenteng sekarang ini adalah kalamullah, firman Allah? Bukan. Ya. Jadi saya menggunakan kitab Anda untuk meluruskan paham Anda agar Anda paham bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Sederhana bukan? Itulah gilamu itu. Ustaz gila kamu. Kamu mengatakan Alkitab saya bukan firman Allah, bohong segala macam. Tapi ajaran Alkitab itu kamu gunakan untuk meluruskan saya. Kamu bilang saya salah, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Artinya saya sudah benar karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Itulah kebodohanmu. Sulit memang bertemu dengan orang-orang bodoh seperti kamu itu. Kamu gunakan lagi kitab saya untuk memperbaiki saya. Padahal kitab saya sudah rusak, tidak benar. Apa seperti otak? Apa seperti otak? Sebelum tiba kebahagiaan kamu itu, kamu nggak susah, bersabar. Bersabar itu dalam keadaan senang apa susah? Bersabar menunggu kebahagiaan itu kan? Itulah bodohmu itu, asal ngomong aja kamu tidak mengerti kebodohanmu. Ya, kamu kan bersabar menunggu kebahagiaan. Artinya kamu tidak bahagia, tidak senang. Ya, kamu bersabarlah dalam keadaan tidak senang, tidak tenang. Dalam keadaan kesulitan, sabar menunggu supaya bahagia. Lah, kamu kan sudah susah itu namanya. Gimana sih kamu, Jul? Kalau sudah bodoh, ya bodoh lah. Ngomong itu harus benar. Jangan salah ngomong. Artinya kamu itu dalam kesulitan. Di dalam kesulitan itu kamu sabar menunggu kebahagiaan. Apa kamu senang selama menunggu kebahagiaan itu tidak datang? Sudah senang kamu di situ? Kamu itu tidak mengerti bahasamu ya. Kata-katamu itu kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan itu. Asal ngomong aja. Asal ngomong aja. Kami bersabar menunggu kebahagiaan itu. Bersabar. Selama sabar itu kan sulit namanya. Kan tidak senang. Asal ngomong aja. Anda tidak memahami karena Anda bukan Muslim, Anda bukan Islam, Anda tidak berada di dalam rel damai sejahtera. Kami bahagia dengan rasa sabar itu. Yang dimaksud bahagia itu apa? Mensyukuri, tidak ingkar, ikhlas, ridha, rela. Itu yang dimaksud dengan sabar. Yang dianggap tidak bahagia itu ketika Anda mau uang 100 juta, tetapi di kantong hanya ada 1000 atau ada 1 juta, tetapi Anda ngotot maunya 100 juta. Itu yang membuat Anda tidak bahagia. Kalau yang dimaksud bersabar itu adalah ketika kena musibah, sandarannya hanya kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Allah. Sehingga sandarannya jelas. Tidak mengumpat, tidak menyesali, tidak meratapi, tidak mencela, tidak menghujat, tidak mengutuki. Itulah yang dimaksud dengan sabar. Jadi bahagia. Mau makan, nasinya kurang, nasinya sedikit, dibagi-bagi. Ikhlas dengan keadaan itu, itulah kebahagiaan. Tidak ikhlas dengan itu, itulah ketidaksabaran. Nah, umat Islam diajarkan bersabar di dalam menerima cobaan. Di dalam kesabaran inilah muncul kebahagiaan. Kenapa? Karena ikhlas menerima cobaan. Kalau Anda sudah Tuhannya datang, bunuh diri untuk menebus dosa Anda, belum juga Anda bahagia. Jadi Anda maunya apa? Kalau umat Islam tidak pernah melihat Tuhannya. Karena Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa, suaranya tidak bisa didengarkan oleh kita. Lain dengan Nabi. Kalau Nabi, Tuhan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan, melalui mimpi. Itu Nabi. Karena kita bukan Nabi, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Kecuali Tuhan abal-abal. Orang kafir, orang kufur, orang ingkar semua bisa melihat Tuhannya. Tuhan abal-abal itu ditampar, diseret, diludahin, dibunuh bahkan Tuhan abal-abal itu. Itu kalau Tuhan abal-abal. Makanya penganutnya tidak akan pernah bahagia. Berbeda dengan Islam. Makan nasi dengan garam. Islam itu bahagia. Kenapa landasannya? Sabar. Menerima cobaan Allah. Di dalam kesabaran itu ada keikhlasan. Dan keikhlasan itulah buah daripada kebahagiaan.
Susah untuk Anda pahami karena Anda adalah Kristen. Anda bukan penganut ajaran damai sejahtera yang diajarkan oleh Yesus. Justru saya dari omongan kamu ini saya tahu ajaran agama Islam itu amburadul. Kamu bilang kamu tidak merasa susah, tapi kamu sabar menunggu kebahagiaan. Sebelum datang kebahagiaan itu kan sudah susah di dunia ini. Ya kan? Amburadul kan ajaranmu itu. Jauh lebih mantap ajaran Alkitab itu. Tertata baik. Tahu kita asal mulanya, tengah-tengahnya, dan akhirnya bagaimana. Itu ajaran Alkitab. Al-Quran tidak tahu asal mulanya bagaimana. Kenapa dunia ini menjadi tempat kesulitan, manusia dalam kesulitan? Kenapa? Al-Quran itu tidak bisa jawab, kamu pun tidak bisa jawab. Kalau Alkitab gampang menjawabnya, karena dosa. Itu dosa mengakibatkan semuanya. Kenapa berdosa? Manusia yang salah, bukan Tuhan yang salah. Bukan Tuhan manusia, bukan Tuhan membuat manusia susah-susah, bukan Tuhan. Dosa. Itu Alkitab, Al-Quran tidak bisa dijawab, kamu pun tidak bisa menjawab. Anda salah, Anda tidak paham karena Anda tidak berada dalam ajaran damai sejahtera. Sabar itu membuahkan kebahagiaan, ikhlas itu membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat, bukan cuma di akhirat sana. Umat Islam penganut damai sejahtera itu udah bahagia di dunia. Makanya kalau mau bahagia masuk Islam. Jangan menjadi Kristen. Anda mengatakan ajaran Alkitab itu adalah sempurna runutannya. Yang Anda sebut Alkitab aja salah. Kitab Anda mana pernah disebut sebagai Alkitab. Kitab Anda itu karangan manusia. Cocoknya disebut sebagai koran. Tulisan-tulisan wartawan yang tidak jelas, yang tidak diketahui. Anda mengatakan tersusun dengan, iya memang karena cerita. Layaknya film disusun dari pertama seperti ini, endingnya seperti ini. Memang, tapi apakah itu benar? Tidak. Anda mengatakan semuanya tersusun dan rapi. Anda justru mencoba untuk membohongi saya. Antara Lukas, Matius, tabrak-tabrakan bercerita tentang silsilah. Apapun di dalam kitab Anda tidak ada yang valid pemberitaannya. Semua kacau balau. Tapi karena dasar Anda mengimaninya, Anda mengatakan tidak ada yang tidak kacau balau. Anda harus tahu, antara Katolik dan Kristen saja itu berbeda kitabnya. Ya. Penyebutan kitab Anda saja ambil dari Al-Quran, Alkitab. Padahal kitab Anda berasal dari Septuaginta. Bukan berasal daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Alkitab. Sedangkan kitab Anda yang adalah gospel masuk ke Arab, bukan disebut Alkitab, tetapi Muqaddas. Jadi, apa yang Anda katakan sempurna dalam kitab Anda? Coba, berbicara mengenai negara, tidak ada dalam kitab Anda. Berbicara mengenai kewarisan, tidak ada dalam kitab Anda. Berbicara mengenai hukum nikah, nggak ada dalam kitab Anda. Berbicara mengenai ketatanegaraan tidak ada dalam kitab Anda. Berbicara mengenai pendidikan nggak ada dalam kitab Anda. Apapun di dalam kitab Anda itu tidak ada. Yang diceritakan hanya kisah dan nubuatan-nubuatan, mimpi-mimpi yang ada di Pulau Patmos. Itu aja. Tapi Anda merasa sempurna. Kenapa? Karena Anda menjadi Kristen tidak berdasarkan atas kitab Anda, tetapi hanya berdasarkan atas dogma gereja. Paham? Oh iya dong, kalian harus merasa tersiksa di dunia ini karena kalian tidak pernah menyembah Tuhan. Itu pasti, itu tidak diragukan lagi itu. Karena Anda menerima kutukan dari Allah, maka Anda merasa tersiksa di dunia ini. Lebih-lebih nanti di akhirat, kekal di dalam neraka kalian. Kalau umat Islam itu bahagia di muka bumi. Kenapa umat Islam itu bahagia di muka bumi? Karena jelas di dalam Al-Quran, tujuan Allah menciptakan manusia adalah sebagai pemimpin. Masa sudah ditunjuk sebagai pemimpin, tidak juga bersyukur, tidak juga bahagia? Na'udzubillahi min zalik. Betapa kufurnya Anda. Tidak percuma Al-Quran mengatakan Anda adalah kaum yang kafir. Kufur, ingkar nikmat terhadap ciptaan, terhadap apa yang Allah ciptakan terhadap diri Anda. Kalau dalam Al-Quran jelas.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang manusia menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi. Alhamdulillah, satu kesyukuran yang sangat luar biasa. Kita manusia tidak dipimpin oleh sapi, tidak dipimpin oleh binatang, tidak dipimpin oleh monyet, tidak dipimpin oleh gorila. Adalah satu kebahagiaan kita selaku manusia diciptakan Allah di muka bumi ini selaku pemimpin, sehingga kita bisa beternak ayam, bisa beternak kucing, bisa beternak sapi, bisa beternak binatang-binatang yang lain. Tidak sebaliknya. Anda diternak oleh babi, Anda diternak oleh anjing, Anda diternak oleh monyet. Apakah Anda tidak bersyukur itu? Bukan Anda yang diternak oleh binatang, tetapi Anda yang beternak binatang. Itu harus Anda syukuri. Tetapi karena Anda adalah makhluk yang kufur kepada Tuhan, tidak mungkin Anda akan bersyukur itu. Makanya Anda tidak damai sejahtera. Hanya di dalam ajaran agama Islamlah manusia itu bisa merasakan damai sejahtera. Sebagai pemimpin di muka bumi adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, coba Anda bayangkan kalau Anda dipelihara oleh anjing. Anda yang dipelihara oleh anjing, bukan Anda yang pelihara anjing. Kacau. Karena itulah Tuhan Lamsen, untuk yang keempat kalinya saya katakan, tinggalkan agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi dengan baik. Iya, kalau memang kitab saya itu bukan firman Allah, memang kalau sama dengan buku-buku biasa, ya jangan ajarkan itu kepada saya. Itu pun kamu salah-salahkan, kamu pelintir. Jangan ajarkan itu kepada saya, karena memang saya salah, tidak cocok juga dengan ajaran Alkitab saya kan. Supaya saya bisa selamat, seperti yang kamu menginginkan itu, saya bisa bersahadat. Ajarkanlah ajaran Al-Quran itu kepada saya. Jawab pertanyaan saya dengan berdasarkan Al-Quran. Begitu. Mampu enggak? Mampu enggak Al-Quran mau menjawab pertanyaan saya tadi? Apa sebabnya manusia ditempatkan di dunia yang penuh penderitaan ini? Tapi kamu nggak percaya, nggak mengaku manusia menderita di dunia. Kamu aja yang bahagia. Kalau kami manusia-manusia biasa tidak bahagia di dunia ini. Nah, kenapa kami ditempatkan di dunia yang tidak senangi, tidak nyaman inilah? Tapi Islam nyaman, merasa nyaman di dunia ini kan? Nah, jadi bertentangan, jadi salah. Itulah amburadulnya ajaran Al-Quran itu. Kamu nyaman, kami tidak merasa nyaman di dunia ini karena kami mati, sakit itu tidak nyaman bagi kami. Gempa bumi tidak nyaman, corona ini tidak nyaman bagi kami. Tapi bagi Islam jadi nyaman. Nah, jadi kan berlawanan jadinya kan, jadi sulit lah. Seharusnya kamu itu mengajarkan ajaran Al-Quran kepada saya dan membuat saya percaya kepada Al-Quran, bukan menyatakan bahwa kitab saya tidak baik dan mengajarkannya lagi yang salah-salah itu kepada saya. Saya salah terhadap kitab saya. Kamu juga menghina Allah. Ya, kamu sangat menghina Allah, menista Allah kamu itu. Ya. Nanti apa sebabnya saya nanti kasih tahu. Jadi caramu itu salah total, ya. Ustadz, belajar dulu untuk memberitahukan ajaran Al-Quran itu kepada kami. Tuan Lamsen, kalau Anda ingin belajar Al-Quran, ke masjid. Banyak masjid dekat tempat tinggal Anda kan? Nah, datang ke sana belajar Quran. Bukan di grup seperti ini. Tujuan Anda masuk ke grup ini untuk mendebat, untuk mensiarkan agama abal-abal Anda. Jangan Anda pikir saya tidak tahu itu. Nah, setelah Anda menemukan agama Anda, ya, punya bolong di mana-mana, barulah kemudian Anda mengatakan, ajarkan saya Al-Quran, ajarkan saya Al-Quran. Dari dulu saya buka diri untuk Anda untuk belajar Quran, tapi Anda tidak mau kan? Ketika saya ajari Iqra 1, Anda mengatakan saya tidak mau belajar yang seperti itu. Terus belajar Al-Quran seperti apa yang Anda maksud? Sementara Al-Quran itu dipelajari harus melalui pintunya. Apa itu? Belajar ejaan huruf hijaiyah. Itu dulu. Kalau Anda betul mau belajar Quran, temui masjid. Ada masjid di sana. Dan kalau Anda serius, Anda tinggal di mana?
Saya tinggal menelpon teman-teman untuk menghubungi Anda, supaya Anda dibimbing untuk belajar Quran. Kalau Anda serius. Tapi saya yakin orang-orang kafir seperti Anda mana mungkin. Mana mungkin surga tidak bisa ditempati oleh orang-orang seperti Anda. Yang suka berpura-pura, yang suka menipu, yang suka berdusta, yang kufur terhadap Allah. Nggak mungkin surga itu mau ditempati oleh orang-orang seperti Anda. Nggak mungkin. Al-Quran itu hanya bisa ditempati oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah Muslim, Islam. Kalau pengikut Paulus nggak mungkin, tempatnya di neraka, kekal di dalam. Di dunia aja Anda merasa tidak bahagia kan? Apalagi di akhirat nanti. Jangan mimpi Anda. Makanya saya katakan Tuhan Lamsenio bahwa Anda ada di grup ini adalah grup Kristen kan? Grup kalian kan? Markas kalian kan? Di sini tempat kalian membasis orang-orang Islam, debater-debater Islam. Nah, sekarang saya tampil untuk Anda, untuk menyadarkan Anda. Kalau Anda ingin merasakan damai sejahtera, masuk dalam ajaran Islam. Kalau Anda ingin masuk ajaran agama Islam, bukan di tempat ini. Datang ke masjid, belajar di sana. Anda akan diajarkan bagaimana hidup damai sejahtera itu. Bahagia Tuhan Lamsen dalam Islam itu. Sangat-sangat bahagia. Dan itu tidak akan pernah Anda bisa rasakan di kehidupan dunia Anda. Lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, makanya Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen untuk kalian semua, Kristen untuk kalian semua. Tidak. Yesus hanya menyerukan apa? Islam untuk kalian semua. Shalom alaihim. Itu yang Yesus ajarkan. Karena itulah kemudian tinggalkan yang kelima kalinya. Tinggalkan agama yang membuat Tuan Lamsen Niobaho tidak menjadi orang yang waras. Loh, kami sudah bahagia. Gimana sih ceritanya? Kapan kami tidak bahagia? Pada saat apa kami tidak bahagia? Kami selalu bahagia kok. Itu Anda sedang mengukur pakaian Anda kepada badan kami. Tidak, umat Islam itu senantiasa bahagia. Makanya umat Islam itu tidak seperti orang Kristen kejar dunia. Tidak. Umat Islam itu cukup makan, cukup minum, ada tempat berteduh, kehidupannya disibukkan mengingat kepada Allah. Itu sudah cukup bahagia buat umat Islam. Tidak seperti kalian, kejar dunia siang malam, memperbanyak harta siang malam. Padahal Yesus menekankan dengan tegas, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Jadi orang Kristen itu kan kaya semua. Karena orang Kristen kaya semua menurut orang Kristen, maka mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Onta saja tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum, apalagi orang kaya. Dan orang kaya itu adalah Kristen. Yesus mengatakan bukan? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Artinya, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang Kristen masuk ke dalam surga. Onta aja yang tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum lebih mudah dibandingkan orang Kristen yang akan masuk ke dalam surga. Karena itulah kemudian Tuan Lamsen, kalau Anda ingin bahagia, masuklah dalam ajaran damai sejahtera. Damai sejahtera Anda bisa dapatkan hanya ada dalam ajaran agama Islam. Anda, saya jamin akan bahagia ketika Anda masuk ke dalam ajaran Yesus, yaitu Islam. Paham? Nah, sebelum datang kebahagiaan itu kan dalam keadaan tidak bahagia. Itulah bodohmu itu. Itulah bodohmu. Kamu bilang, saya bahagia. Tapi kamu menunggu kebahagiaan. Sebelum kebahagiaan datang kan kamu dalam keadaan tidak bahagia. Itulah bohong-bohongmu itu, Ustadz. Kenapa kamu bisa jadi Ustadz? Heran saya melihat kamu itu. Tidak mengerti apa yang dikatakannya. Loh, itu berarti dia tidak menjalankan syariat Islam. Ini kan berbicara mengenai Islam, Tuan Lamsen. Dalam ajaran agama Islam itu dikasih cobaan, bersabar. Dan di balik kesabaran itu ada rasa kebahagiaan. Kalau dia tidak merasakan itu, berarti dia tidak melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Gitu loh Tuan Lamsen. Ini kita sedang berbicara mengenai Islam, bukan berbicara mengenai umat Islam. Paham? Ya. Lalu kemudian Anda mengaitkan dengan enam orang yang menjadi korban pembantaian. Betapa bahagianya Anda dengan itu. Karena saya sendiri tidak mengingatnya, tetapi Anda banyak contoh yang Anda bisa jadikan contoh. Tetapi lagi-lagi Anda senang dengan itu. Artinya memang Anda itu sudah rusak otaknya. Artinya Anda memang sudah rusak. Banyak yang bisa Anda jadikan contoh. Tetapi kenapa Anda menjadikan contoh hal seperti itu? Karena hati Anda memang sudah rusak. Bagaimana bisa Anda bahagia? Yang ada di
batin dan hati Anda dan juga dalam kepala Anda hanya ulat bulu, Anda tidak akan bisa bahagia, kawan. Ya, jadi bahagia itu kesimpulannya hanya ada di dalam ajaran agama Islam, tidak ada di dalam ajaran di luar daripada Islam. Bohong besar, bohong besar. Itu FPI yang ditembak 6 orang itu, kenapa ditangisi? Kenapa orang menangis? Waktu ketemu juga, waktu dipukul menjerit-jerit. Itu bahagia itu namanya. Waktu dalam keadaan sakit mengerang-ngerang ke dalam sakit. Waktu sakit perut menangis-nangis. Bohong besar kamu Jul, bohong besar. Kamu bahagia, kami sabar menunggu kebahagiaan. Sebelum kebahagiaan datang itu, kamu kan tidak bahagia. Cobalah berubah pikirmu, cara berpikirmu tuh. Berpikirlah pakai pikiran normal. Mana ada orang berbahagia di dalam kesakitan, kurang makanan, kesulitan. Mana ada orang berbahagia? Itu otak bagaimana sih? Kalau sudah berbahagia dalam kesakitan, ya sudahlah, jangan berusaha melepas dari kesakitan. Kalau sudah berbahagia dalam kesulitan, sudahlah, jangan berusaha lepas dari kesulitan. Itu namanya kalau sudah nyaman di dalam kesulitan, nggak usah lagi berusaha melepaskan diri dari kesulitan. Kalau sudah rasa nyaman, sudah berbahagia dalam kesulitan, sudah merasa nyaman dan sudah bahagia dalam keadaan lapar, dalam keadaan kesakitan, nggak usah berobat, nggak usah berusaha untuk sembuh dari penyakit. Kalau sudah bahagia di situ, saya bilang bodoh, tidak bodoh juga. Jadi kenapa bisa jadi ustadz seperti ini cara berpikirnya ya? Jul, saya sudah sering masuk ke masjid. Saya sudah diskusi dengan orang-orang Islam. Ajarannya amburadul. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu satu. Kamu bilang saya masuk ke grup ini. Saya tidak pernah meminta untuk masuk di grup. Apalagi saya masuk sendiri. Tidak ada Jul. Saya tidak pernah. Kalau sudah tidak senang dengan saya di sini, keluarkan saya. Sudah banyak saya keluar sendiri, saya left sampai saya delete semua ini. Banyak manggil saya ke masuk grup-grup Islam. Itu saya sudah delete semua grup-grup Islam ini. Tinggal beberapa inilah yang bisa-bisa ngomong, saya kira-kira orang-orang bisa saya ajak dialog. Tapi tidak ada yang maksimal bisa dialog. Paling tinggi seperti kamu inilah, banyak bohongnya, tidak bisa berdialog, hanya bisa khutbah. Khutbahnya pun amburadul, tidak ada yang benar. Bagaimana sih Jul? Kamu dialog, mau dialog tapi tidak bisa dialog. Mau ngomong Injil katanya. Kamu itu kok nggak ngerti, kalau ngomong kamu nggak ngerti apa yang kamu ngomongkan ya, Jul. Kenapa kamu bisa jadi ustadz, tapi tidak ngerti apa yang diucapkannya? Tuan Lamsen, ini grup adalah grup Kristen, Tuan. Saya diundang sini. Dan saya dimasukkan ke sini. Saya tidak pernah minta untuk dimasukkan. Kalau Anda mengatakan ajaran Islam itu adalah ajaran amburadul, coba Anda gunakan akal sehat. Apa pijakan Anda mengatakan Al-Quran itu amburadul, sementara Anda membacanya pun tidak sanggup, tidak bisa? Lalu apa yang menjadi dasar Anda mengatakan Al-Quran itu amburadul? Kalau saya mengatakan kitab Anda amburadul, wajar, karena memang kitab Anda hanya terjemahan. Anak kecil aja bisa paham, bisa baca gitu. Ya, kalau Al-Quran Anda katakan amburadul, sementara Anda tidak bisa membacanya, itu Anda gila namanya. Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak tahu, itu namanya bohong. Ya, Tuan Lamsen, ya, sekali lagi saya katakan kepada Anda, tinggalkan agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi dengan baik. Paham? Kamu tidak bahagia saat sabar menunggu datangnya kebahagiaan itu. Kamu ngomong sendiri begitu kok. Gimana sih? Kamu ustadz dari mana? Ustadz dari mana kamu? Kamu yang ngomong kami sabar menunggu datangnya kebahagiaan. Sebelum kebahagiaan itu datang, kamu kan tidak bahagia. Ketahuan bohongmu kan? Tuan Lamsen, kebahagiaan yang saya maksud itu adalah ridha Allah. Kan saya sudah jelaskan kepada Anda tadi. Bahkan dengan adanya corona kami bahagia, dengan adanya ini kami bahagia. Apakah masih kurang apa yang saya jelaskan kepada Anda? Sabar itulah buah daripada kebahagiaan itu.
Orang yang tidak sabar sudah pasti tidak bahagia. Tetapi orang yang bersabar itu sudah pasti bahagia, Tuan Lamsen. Bagaimana mungkin Anda bisa bersabar sementara Anda tidak bahagia? Nggak mungkin. Hanya orang yang bahagia itulah yang mampu bersabar. Dan di balik kesabaran itu tersimpan kebahagiaan. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ya, yang kami nantikan adalah ridha Allah. Kami sudah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu Islam. Makanya kalau mau merasakan itu ya masuk ke dalam ajaran agama Islam, damai sejahtera. Bukan di ajaran yang Anda sudah akui. Tuhan Anda sudah datang, capek-capek dibunuh, tapi ternyata Anda belum juga bahagia, percuma kan? Nah, sekarang siapa ajaran yang amburadul? Karena Tuan Lamsen sudah off, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa berbekas di dalam hati Tuan Lamsen. Tuan Lamsen adalah orang tua saya, abang saya, saudara saya, sahabat saya. Kenapa nada saya agak keras? Karena Tuan Lamsen ini bukan hanya baru kali ini berdiskusi tentang Islam. Sudah bertahun-tahun dengan saya Tuan Lamsen ini. Sudah berkali-kali dia minta diajarkan Al-Quran. Tetapi ketika saya mau mengajarkan dia tentang Al-Quran, mulai dari qiraat, ikra, dia kemudian berkelit, tidak mau dengan materi itu. Jadi, saya melakukan penekanan dengan harapan Tuan Lamsen itu bisa berpikir dengan baik. Bahwa ketidaktahuannya akan Islam melahirkan kebutaannya tentang paham-paham yang dianut oleh pendahulu-pendahulu Tuan Lamsen yang membenci dan memusuhi ajaran agama Islam, padahal apa yang Tuan Lamsen cari di dalam hidup Anda itu sebenarnya semua tersimpul di dalam Al-Quran. Kebahagiaan di dunia hanya bisa diperoleh melalui Al-Quran, kebahagiaan di akhirat pun hanya bisa diperoleh dengan Al-Quran. Tidak ada kebahagiaan di luar daripada itu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Islam itu, Al-Quran itu adalah ajaran amburadul, itu Anda membohongi diri Anda sendiri. Karena kenapa? Karena Anda berada pada posisi di mana Anda buta Al-Quran. Jadi Anda hanya membual, Anda hanya menghibur diri. Karena itulah Tuan Lamsen, saya berharap apa yang saya uraikan, yang Anda sebut berkhutbah, tolong Anda renungkan, dengarkan berulang supaya Anda bisa pahami. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya bisa didapatkan melalui ajaran agama Islam. Di luar Islam hanya semu, hampa, palsu belaka. Saya kira seperti itu Tuan Lamsen dan juga para sahabat ya yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang tidak baik sungguh berasal dari saya. Semua yang baik itu berasal dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap satu di dalam rasa persaudaraan, cinta terhadap tanah air, dan kita tetap bersaudara di dalam naungan negara Republik Indonesia. Salam satu Tuhan untuk sahabat Muslim, salam beda Tuhan untuk sahabat-sahabat Kristen. Terima kasih.